难道要再次重启人类传承？我们必须快速进化。威胁始终存在，他们尚未发现地球。那有没有一种可能计划？疯吗？我们对他几乎才能磨砺出强者。像你这样的冒险者，竟然有这么多宝贝。家族一向注重仅凭我一个人是无法让地球人崛起的，一无所知。我这里有个计划。罗峰，出事了！栽培强者，需要各位帮忙。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan spoiler dari serial Donghua Swelestar episode 95, yang dimana pada cerita sebelumnya Lofeng telah pergi ke planet Bailan untuk melakukan pembelian gudang dan juga 2 kastil sebagai tempat tinggal agar bisa membuat markas kedua setelah bumi. Dan sepertinya di sini kita langsung saja masuk ke pembahasan spoiler dari serial Donghua Swelestar episode 96. Pembahasan ini berlanjut setelah semua urusan Lofeng di planet Bailan selesai. Lofeng melakukan pertemuan pribadi lagi bersama Babata untuk membicarakan tentang kekuatan tanduk emas milik Lofeng, yang dimana Lofeng menyuruh kepada Babata untuk memulai pemesanan dari logam peningkatan kekuatan tanduk emas, karena sekarang mereka telah mendapatkan gudang penyimpanan yang besar dari planet Bailan. Jadi sekarang mereka sudah bisa melakukan pembelian logam untuk peningkatan tanduk emas. Babata memasuki dunia virtual alam semesta untuk mencarikan logam yang cocok untuk Lofeng. Sampai pada akhirnya Babata menemukan 2 tempat penjualan logam yang harganya sangat menguntungkan bagi mereka. Pertama, ada satu set kombinasi logam setengah tahun menelan yang harganya 6,28 miliar naga hitam dengan kecepatan evolusi kekuatan hingga 39 kali lipat lebih cepat. Lalu kedua, ada set kombinasi logam yang harganya 10,22 miliar dengan peningkatan kekuatan sebesar 51 kali lipat. Lofeng langsung memilih kombinasi logam kedua, yaitu 10,22 miliar. Setelah mendapatkan logam yang mereka cari, Lofeng kembali menyuruh kepada Babata untuk mencarikan minuman peningkatan kekuatan yang bernama minuman cahaya ungu, yang dimana cairan ini merupakan cairan peningkatan yang biasanya dikonsumsi oleh para pelajar yang ranahnya belum sampai ke pejuang. Lofeng membeli ini adalah untuk diberikan kepada manusia, karena Lofeng harus segera mungkin meningkatkan evolusi kekuatan manusia. Untuk manusia sendiri sangat sedikit para pejuang mereka, bahkan start level mereka jumlahnya tidak sampai 100. Jadi Lofeng membeli minuman ungu senilai 100.000 ton dengan harga 800 juta naga hitam. Sekarang total uang yang tersisa milik Lofeng sekarang hanya 2,5 miliar saja dari 18 miliar penjualan senjata Cakram Arc sebelumnya. Setelah itu Lofeng menunggu beberapa hari untuk mendapatkan pesanan yang telah ia pesan tadi melalui dunia virtual. Dalam waktu sehari Lofeng telah mendapatkan logam peningkatan tanduk emas yang sebelumnya ia beli. Lalu di hari selanjutnya Lofeng telah mendapatkan minuman ungu 100.000 ton yang sebelumnya juga Lofeng telah beli. Setelah mendapatkan barang-barang yang Lofeng beli pun Lofeng memutuskan untuk kembali ke bumi, karena ia juga sudah sebulan tidak berada di bumi. Dan sebelum Lofeng pergi meninggalkan planet Bailan, Lofeng mengatakan kepada para bawahannya, yang dimana Lofeng memilih 100 pasukan star travelnya dan juga 1 pasukan bintang untuk tetap tinggal di planet Bailan ini di tempat kastil yang telah mereka beli, karena di sini mereka membutuhkan seseorang untuk menjaga markas kedua Lofeng. Dan setelah itu pun Lofeng bersama Babata, 15 pasukan bintang dan juga 900 pasukan star travel, mereka mulai melakukan perjalanan menuju ke bumi. Dan di sini mereka juga membawa bongkahan kastil yang sebelumnya Lofeng beli dari planet Bailan, karena sebelumnya Lofeng membeli 2 kastil, satu diletakkan di planet Bailan dan satunya lagi akan ditaruh di bumi. Di dalam pesawat, Babata menjalankan pesawat Black Dragon Mountain-nya melewati ruangan gelap dan mencari titik koordinat dari planet bumi, karena di sini untuk menemukan bumi Babata harus berhati-hati karena planet bumi telah disembunyikan oleh Tuan Huyanbo. Walaupun di sini Babata merupakan AI dari Tuan Huyanbo, tetapi untuk menemukan planet bumi juga harus memiliki ketelitian yang tinggi bagi Babata, karena letak dari planet bumi yang sangat
sangat sulit sekali untuk bisa ditemukan. Setelah mencari selama 15 menit, Babata pun telah menemukan koordinat bumi dan mereka pun segera pergi ke sana. Lo Feng yang mendengar teknik pelindungan tersembunyi dari Tuan Huyanbo pun merasa kagum kepada Tuan Huyanbo karena gurunya mampu membuat perlindungan yang sangat sulit sekali untuk bisa ditembus. Babata memberitahu jika teknik ini merupakan teknik luar angkasa, sesuatu teknik yang pastinya belum bisa dilakukan oleh Lo Feng sekarang. Singkat cerita, Lo Feng sudah hampir dekat dengan bumi, tetapi sebelum Lo Feng sampai di bumi, Lo Feng pun menghubungi Komandan Wei. Lo Feng menyampaikan kepada Komandan Wei kalau dirinya membutuhkan tempat seluas 1 km dan juga meminta kepada Komandan Wei untuk menghubungi para penjabat tinggi di seluruh dunia karena Lo Feng ingin melakukan rapat dengan mereka kepada seluruh anggota penting di pertahanan bumi karena Lo Feng ingin menceritakan kepada mereka mengenai perkembangan dan juga kehidupan dari alam semesta. Komandan Wei yang mendengar itu mematuhi perintah dari Lo Feng karena Lo Feng sekarang merupakan orang yang bisa dibilang jabatannya itu setara dengan pemimpin Hong dan juga Lai Shen. Jadi bagi Lo Feng untuk mengadakan rapat tertinggi seperti rapat pembicaraan mengenai tanduk emas sebelumnya bisa dilakukan oleh Lo Feng sekarang. Singkat cerita, Lo Feng telah sampai di bumi dan di bumi juga telah disiapkan lapangan seluas 1 km yang sebelumnya Lo Feng minta dari Komandan Wei. Lapangan seluas 1 km itu digunakan oleh Lo Feng untuk merakit kastil yang sebelumnya ia bawa dari planet Bailan. Kastil itu dengan waktu yang sangat singkat sudah dirakit oleh para bawahan milik Lo Feng di sebuah tempat yang berada di wilayah dari Courtyard, yaitu wilayah elit yang letaknya tidak jauh dari perumahan Lo Feng. Setelah kastil itu berhasil dibuat, Lo Feng pun membawa keluarganya untuk melihat kastil yang baru saja ia beli dan ia rakit. Keluarga Lo Feng yang melihat itu pun sangat kaget karena kastil ini begitu besar dan megah. Walaupun mereka kebingungan, tetapi keluarga Lo Feng sangat kagum dengan kastil yang dibuat oleh Lo Feng ini. Apalagi setelah keluarga Lo Feng melihat para bawahan yang melayani Lo Feng, mereka semua tambah kaget karena Lo Feng yang memiliki pasukannya sangat banyak. Kemudian pada keesokan harinya, pemimpin Hong dan Lai Shen pergi ke tempat kastil Lo Feng dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Di sana Lo Feng menyampaikan kepada mereka berdua kalau apa yang mereka lihat ini merupakan hasil yang ia dapat dari perjalanan di alam semesta. Pemimpin Hong dan juga Lai Shen hanya bisa kaget melihat barang-barang yang dibawa oleh Lo Feng. Lo Feng juga bercerita kepada mereka mengenai perjalanannya di alam semesta, termasuk seluruh cerita di planet Dragonstar, bagaimana kekuatan alam semesta ini sangat menakutkan. Lo Feng memberitahu kalau ranah bintang yang sekarang mereka bertiga sedang kejar ini di alam semesta hanya sekedar orang biasa saja. Mungkin ia merupakan orang yang disegani tetapi ia tidak ditakuti. Dan bahkan mereka ada yang menjadi budak. Lo Feng juga menunjukkan para budak level bintang yang sebelumnya ia beli. Pemimpin Hong dan Lai Shen yang melihat para budak level bintang tersebut hanya bisa tercengang karena aura dari budak bintang ini begitu besar seperti gunung, tetapi ternyata mereka ini hanya sekedar budak saja. Lo Feng juga memberitahu tentang minuman ungu 100.000 ton yang telah ia beli sebagai hadiah kepada planet bumi agar manusia di bumi bisa berevolusi menjadi lebih kuat. Tetapi di sini Lo Feng masih bingung apakah dirinya memberitahu kepada seluruh dunia kalau dirinya telah membawa budak dari alam semesta yang kekuatannya sangat mendominasi, yang bahkan satu budak tingkatan bintang level 7 milik Lo Feng bisa menghancurkan bumi dan bahkan mengajak Baiwan monster tanduk emas sebelumnya. Pemimpin Hong dan juga Lai Shen tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena hal ini juga membuat mereka ragu-ragu. Namun mereka berdua justru menyuruh kepada Lo Feng untuk berfokus meningkatkan kekuatan umat manusia terlebih dahulu menggunakan 100.000 minuman ungu yang sebelumnya Lo Feng beli dari alam semesta. Kemudian pada keesokan harinya lagi, perkumpulan untuk mengadakan rapat yang sebelumnya Lo Feng telah minta kini telah dimulai di dalam istana Dewa Perang. Singkat cerita, rapat pun telah dimulai. Di sana Lo Feng langsung menyampaikan kepada mereka semua mengenai penjelasan alam semesta, kekaisaran Silver Blue dan para makhluk hidup yang tinggal di alam semesta, termasuk Lo Feng yang menunjukkan salah satu budak tingkatan bintangnya kepada mereka. Hal ini membuat mereka semua sangat kaget karena untuk pertama kalinya mereka melihat alien dan bahkan untuk pertama kalinya mereka melihat pejuang level bintang. Lo Feng memperkenalkan bawahan tingkatan bintang itu kepada mereka semua yang berasal
berasal dari ras Mengbei yang merupakan salah satu ras yang berada di dalam alam semesta, dan kebanyakan dari mereka berada di ranah star travel dan sangat mudah sekali mereka bisa naik ke tingkatan bintang daripada ras manusia. Tetapi Lo Feng memberitahu kepada mereka kalau ras Beng Mei ini merupakan seorang budak. Mendengar hal itu pun membuat semua orang yang berada di sana kaget bagaimana bisa makhluk hidup sekuat ini menjadi seorang budak. Lo Feng memperjelas kalau mereka sepenuhnya merupakan budak dan tidak akan pernah bisa terlepas dari ikatan tersebut karena anak-anak sampai cucu mereka nanti akan dipasangkan chip di otak mereka agar kuadrat mereka tetap menjadi budak dan tidak akan pernah bebas. Mendengar hal itu membuat semua para pemimpin langsung ketakutan, kebanyakan dari mereka berkeringat dingin. Tetapi ada juga tidak mudah percaya. Seorang menteri dari Eropa bertanya kepada Lo Feng apakah Lo Feng memiliki bukti lain. Lo Feng pun menunjukkan satu barang yang ia bawa dari planet Dagestar, yaitu helm kesadaran virtual alam semesta. Lo Feng memberitahu kalau dirinya membeli helm ini dari alam semesta. Para pemimpin yang melihat itu sudah menyadari jika alat tersebut bukan berasal dari bumi karena material penyusun dari alat itu tidak tersedia di bumi. Lo Feng memberitahu kalau dirinya telah mempersiapkan 6 helm untuk diserahkan kepada setiap perwakilan pemimpin tertinggi agar umat manusia bisa mendapatkan informasi dari alam semesta. Tetapi helm ini hanya digunakan oleh mereka untuk mencari informasi saja. Mereka tidak akan bisa melakukan transaksi apapun karena mereka tidak memiliki mata uang alam semesta. Lalu Lo Feng membicarakan tentang cairan minuman ungu yang dapat membuat murid biasa menjadi seorang pejuang dan dapat membantu pelatihan para murid dengan cepat agar mereka bisa menjadi seorang dewa perang. Hal ini lagi-lagi dan lagi membuat mereka semua kaget karena harta seperti ini sangat langka di bumi. Dulu juga ada harta tumbuhan roh di pulau markas planet Yunmo dan jumlahnya sangat sedikit. Tetapi Lo Feng menyampaikan kepada mereka semua kalau dirinya telah menyediakan cairan minuman ungu dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan bisa memberikan seluruh manusia di bumi cairan ini. Semua orang merasa senang dengan ide dari Lo Feng ini karena untuk pertama kalinya manusia akan melangkah di evolusi mereka yang sangat besar. Tetapi di saat semua manusia lagi senang dengan kabar dari Lo Feng ini, di luar angkasa tepatnya berada di hadapan dari planet bumi, ancaman baru telah tiba, yang dimana pesawat pengintai milik keluarga Nolashan sebelumnya telah sampai di planet bumi dan mereka akan segera menginvasi planet bumi milik manusia karena ini merupakan harta berharga yang dapat membuat mereka menjadi orang yang sangat kaya di alam semesta. Apalagi planet ini merupakan planet bekas dari penguasa sebelumnya yang berada di ranah abadi. Tetapi di sini mereka masih belum tahu mengenai Tuan Huyanbo. Mereka hanya tahu jika planet ini merupakan bekas dari sesosok pejuang abadi sebelumnya. Lalu pesawat dari keluarga Nolashan pun mulai melakukan perjalanan memasuki bumi. Tepatnya mereka sekarang berada di tempat terpencil yaitu Samudra Atlantik. Di sana pemimpin mereka yaitu Bulo Nolashan menyuruh kepada asisten AI-nya yaitu Atuka untuk memeriksa planet bumi ini. Atuka mematuhi perintah dari tuannya dan ia pun memulai memeriksa planet bumi menggunakan jaringan internet yang tersedia di bumi, dan Atukan bisa merantas dengan mudah masuk ke dalam sistem internet bumi. Tidak ada satupun orang di bumi yang menyadari kalau ada makhluk luar bumi yang telah memasuki bumi dan mengambil data mereka. Tetapi data yang diambil oleh Atukan ini hanya sekedar data-data sederhana saja seperti berita dan juga sejarah. Atukan bisa mempelajari bagaimana kehidupan dan sejarah manusia dari data-data tersebut. Tetapi di sini Buluo menyuruh kepada Atukan untuk berfokus mencari informasi dari para pejuang di bumi serta pertahanan dari planet bumi ini karena mereka takut jika adanya seorang pejuang abadi di planet bumi ini. Jika ada maka mereka tidak boleh secara terbuka menunjukkan diri mereka. Jika tidak maka nasib mereka akan menjadi bubur, sama seperti kebanyakan penjelajah bintang yang bertindak egois dengan menaklukkan planet tanpa mencari tahu informasi dari planet tersebut. Mereka langsung menjadi bubur karena melawan sang penguasa dari planet itu. Tidak lama kemudian Atukan telah mengumpulkan data-data dari informasi bumi yang berisikan para pejuang yang berada di bumi, yaitu di bumi ini pejuang terkuat hanya berada di ranah star travel dan jumlah mereka ada kurang dari 100. Buluo bersama para bawahannya yang mendengar itu pun tertawa dengan keras. Ternyata planet ini tidak memiliki pejuang bintang satupun, yang bahkan dari mereka tidak sampai 100 pejuang star travel. Sedangkan Buluo sendiri berada di ranah bintang dan para pasukannya berada di ranah star travel tingkatan 9
setara dengan Leisen. Dengan hanya kekuatan dirinya sendiri, Buluo yakin ia bisa menguasai bumi dalam waktu singkat tanpa bantuan dari para bawahannya. Atukan juga memberitahu 3 pejuang terkuat di bumi, yaitu Lo Feng, pemimpin Hong, dan Leisen. Atukan menunjukkan keterampilan Lo Feng pada saat Lo Feng bertarung melawan Kaisar Monster Gurita. Yang di sana ia kaget karena Lo Feng megang senjata roh yang seharusnya senjata itu tidak bisa didapatkan di planet seperti ini, dan biasanya hanya bisa ditemukan di planet yang memiliki seorang pejuang elit. Buluo menyadari jika senjata roh Lo Feng ini kemungkinan merupakan harta karun dari pejuang abadi sebelumnya. Dan Lo Feng merupakan orang beruntung karena bisa mendapatkan senjata roh tingkatan 3 tersebut. Tetapi Buluo justru tambah kaget setelah melihat pemimpin Hong dan juga Leisen. Atukan menampilkan pertarungan pemimpin Hong dan Leisen melawan monster tanduk emas. Pada rekaman itu, Buluo melihat jika pemimpin Hong dan juga Leisen ini memiliki kekuatan domain yang seharusnya kekuatan domain dimiliki oleh ranah dari Master Domain. Tetapi kenapa bisa seorang Star Travel seperti pemimpin Hong dan Leisen memiliki kekuatan domain yang bahkan di Kekaisaran Silverbow kekuatan ini sangat langka? Hal ini tidak bisa dicerna oleh Buluo dan juga rekan-rekan lainnya. Namun untuk informasi dari monster tanduk emas, Atukan tidak terlalu mengetahuinya juga secara rinci mengenai monster ini karena monster ini di alam semesta sendiri sangat sedikit jumlahnya. Jikapun mereka memiliki informasi dari monster itu, kemungkinan informasi ini merupakan informasi umum. Dan yang tanpa mereka ketahui jika monster tanduk emas tersebut sekarang adalah Lo Feng yang telah menggunakan tubuh tanduk emas sebagai tubuh utamanya Lo Feng sekarang. Walaupun di sini mereka tidak mengetahui informasi yang lebih detail dari monster tanduk emas, tetapi Buluo tahu jika monster alam semesta tanduk emas merupakan monster alam semesta yang sangat langka, dan harga dari monster tanduk emas ini lebih mahal dari sebuah planet bahkan sampai 10 kali lipat. Melihat adanya monster tanduk emas pun membuat Buluo semakin bersemangat karena dirinya bisa kaya jika menjual monster tanduk emas kepada makhluk abadi yang kuat. Buluo pun bertanya di mana lokasi dari monster tanduk emas tersebut. Dirinya sudah tidak sabar menangkap monster tanduk emas secara hidup-hidup, tetapi Atukan menjawab jika monster tanduk emas telah tewas akibat pertarungan terakhir melawan 7 pejuang terkuat di bumi dengan mengorbankan jiwa mereka menjadi sebuah serangan jiwa yang sangat mematikan, membuat monster tanduk emas itu pun tewas. Buluo yang mendengar itu pun sangat kaget dan juga marah. Dirinya tidak menyangka akan terlambat mendapatkan harta karun yang sangat berharga di alam semesta ini. Buluo menyalahkan manusia karena telah membunuh tanduk emas. Jika saja dirinya datang lebih awal, mungkin dirinya bisa melihat monster tanduk emas yang masih hidup. Tetapi apa daya, mereka sekarang sudah terlambat. Kekuatan tanduk emas ini konon katanya merupakan puncak dari segala puncak Tuan Sektor. Jika monster tanduk emas berhasil meraih ranah Tuan Sektor, maka ia bisa berhadapan 1 lawan 1 melawan pejuang abadi yang hitungannya pejuang abadi ranahnya lebih tinggi, tetapi kekuatan tanduk emas ranah Tuan Sektor bisa bersaing melawan pejuang abadi. Buluo pun bertanya kembali di mana lokasi dari mayat tanduk emas ini. Walaupun sekarang monster ini tidak bernyawa, tetapi tubuhnya masih memiliki harga yang sangat mahal. Atukan menjawab sayangnya jika lokasi dari mayat monster tanduk emas masih belum ditemukan oleh manusia karena mayat tanduk emas berada di dalam dasar laut yang dihuni oleh para monster. Pihak manusia tidak berani melakukan pencarian kepada tanduk emas karena sangat berbahaya, yang padahal tubuh tanduk emas tersebut sekarang merupakan tubuh Lo Feng. Jadinya jika Lo Feng ketahuan menggunakan tubuh tanduk emas, maka Lo Feng akan menjadi incaran besar-besaran. Karena bayangin aja, pejuang abadi hampir rela menjual seluruh hartanya untuk mendapatkan tubuh tanduk emas. Tetapi tidak lama kemudian Buluo mendapatkan panggilan dari keluarga utamanya, yaitu keluarga utama Nolashan. Buluo secara pribadi menerima panggilan tersebut dengan ia sendirian memasuki dunia virtual, dan di sana ia bertemu dengan 8 besar perwakilan dari keluarga Nolashan lainnya. Yang di sini mereka berdelapan telah mengetahui jika Buluo berhasil mendapatkan planet kehidupan milik sang penguasa tak terkalahkan sebelumnya. Kedelapan perwakilan keluarga Nolashan tersebut mengingatkan kepada Buluo untuk tidak egois dalam mengambil hasil dari planet bumi, karena di sini mereka telah sepakat kalau planet bumi merupakan milik keluarga Nolashan, bukan untuk perorangan. Buluo yang mendengar itu kesal karena di sini ia mencari sampai bertahun-tahun, tetapi hasilnya masa dibagi bersama keluarga. Buluo menyampaikan kepada mereka kalau dirinya yang akan mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada mereka. Dengan kesal, Buluo menyampaikan kalau mereka harus bisa memberi
memberikan sikap sopan santun kepada dirinya karena ia telah membantu perkembangan dari keluarga Nolanshan mereka. Dan setelah itu pun telepon Buluo ditutup. Tetapi sepertinya juga untuk spoiler kali ini kita akhiri saja sampai di sini dulu. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 难道要再次重启人类传承？我们必须快速进化。威胁始终存在，他们尚未发现地球。那有没有一种可能计划？凤凰，我们对他几乎才能磨砺出强者。像你这样的冒险者，竟然有这么多宝贝。家族一向注重自己，仅凭我一个人是无法让地球人崛起的。一无所知。我这里有个计划。